Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran tema. Masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Kita awali dari kutipan kalimat berikut. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo sekarang kita cari tahu lebih lanjut tentang burung cendrawasih. Berdasarkan informasi bacaan yang terdapat pada buku tema halaman 83, maka kita memperoleh informasi penting tentang burung cendrawasih. Apa sajakah itu? Yang pertama, cendrawasih merupakan hewan yang mendapat julukan burung surga. Yang kedua, burung cendrawasih menjadi maskot Pulau Papua. Yang ketiga, burung cendrawasih jarang turun ke tanah. Dan yang keempat, burung cendrawasih memiliki warna bulu yang sangat mencolok. Informasi berikutnya adalah jenis-jenis burung cendrawasih yang dijumpai di Pulau Papua. Di antaranya adalah cendrawasih kuning besar, cendrawasih raja, cendrawasih biru, cendrawasih kuning kecil, dan cendrawasih mati kawat. Masih di buku tema halaman 83, kita juga memperoleh informasi penting tentang burung cendrawasih. Yang pertama adalah keberadaan burung cendrawasih semakin terancam kepunahan karena banyaknya perburuan dan kerusakan habitat. Perburuan dilakukan untuk dijual, diambil bulunya, dan kebutuhan permintaan luar negeri secara ilegal. Itulah mengapa burung cendrawasih merupakan salah satu contoh burung yang dilindungi di Indonesia. Berikut 5 jenis burung cendrawasih yang dilindungi itu adalah yang pertama, cendrawasih botak, tua, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan cendrawasih kuning besar. Selain cendrawasih, juga terdapat hewan-hewan lain yang juga dilindungi karena keberadaannya yang akan semakin langka, yaitu salah satunya kupu-kupu. Mari kita baca teks berikut ini. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Berikut ini adalah jenis-jenis kupu yang ada di Indonesia dan keberadaannya semakin punah. Yang pertama adalah kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Ada lagi kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera, dan kupu-kupu trogon yang ditemukan di Pulau Kalimantan. Seperti halnya dengan burung cendrawasih, kupu-kupu juga banyak diburu karena warnanya yang indah dan sangat menarik. Bila hal tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kepunahan pula pada spesies kupu-kupu. Nah, demikian tadi 2 contoh hewan langka yang dilindungi di Indonesia, yaitu hewan cendrawasih dan kupu-kupu. Masih banyak jenis hewan lain yang sudah selayaknya kita harus lindungi supaya keberadaannya tetap eksis
ada di negeri ini sehingga keberagaman fauna kita tetap terjaga sampai ke anak cucu kita. Nah, tugas kalian berikutnya adalah evaluasi 1, yaitu pilihlah hewan yang paling menarik buatmu, lalu buatlah daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya memuat pertama, tempat tinggal hewan, dataran tinggi, dataran rendah, atau di pantai. Berikutnya, manfaat hewan tersebut apa? Cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam bagaimana? Dan ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Itu untuk evaluasi yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi yang kedua, membuat poster. Pilihlah salah satu hewan yang kalian sukai, kemudian buatlah posternya. Poster-poster tersebut harus memuat yang perlu perhatikan: nama hewan dan ciri-ciri khususnya, habitat hewan di pantai, dataran rendah atau di dataran tinggi, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya, keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka jika hewan pilihanmu adalah hewan langka. Ajakan berupaya untuk menjaga kelestarian hewan, dan kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Demikian anak-anak semuanya, selamat belajar dan sukses selalu untuk kalian semua yang ada di rumah. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.